Halo Sobat Cerdas Bagus, menjalankan langkah pembukaan tanpa mengerti maksud dari langkah-langkahnya tentu dapat menjerumuskan diri sendiri. Di video kali ini, kita akan menjebak pemain karokan. Dimulai dengan E4, C6. Nah, langkah yang paling populer D4. Setelah itu, D5. Di sini, kita akan melangkah kuda C3. Kemudian, jawaban terpopuler adalah pion tangkap E4. Kuda tangkap E4 dan gajah F5. Kemudian, kuda G3. Gajah G6, H4, H6. Ya, bisa H6, bisa H5. Oke, saya stop di sini. Ini adalah varian klasik dari pertahanan karokan. Nah, kita akan menjebak pemain karokan yang hanya menghafal tanpa mengerti langkah-langkahnya. Oke, kita ulang. E4, C6. Kali ini bukan D4, tapi kita melangkah kuda F3. D5, kita masuk ke pertahanan karokan. Kuda C3. Nah, bila kalian ingat, tadi pion tangkap E4 yang merupakan pilihan terpopuler. Oke, kita tangkap dengan kuda, kemudian gajahnya ke F5. Kuda G3, kemudian gajahnya mundur. Sama kan kayak tadi, hanya bedanya di sini kita ada tambahan kuda di F3. H4, H6. Kuda E5 menyerang gajah. Nah, biasanya di varian klasik, gajahnya mundur ke H7. Namun, di varian dua kuda ini, langkah gajah H7 adalah salah. Kita lihat kenapa salah. Menteri H5 mengancam skakmat. Jawaban paling logis tentunya adalah G6 yang sekaligus menyerang menteri. Atau bisa juga menteri D5 menjaga F7. Dan untuk kedua langkah ini kita jawab dengan gajah C4. G6, gajah C4. Nah, kalau pion tangkap menteri, gajah tangkap F7, skakmat. Oke, berarti sebenarnya di sini ada ancaman gajah tangkap F7, skakmat. Nah, kalau hitam E6 bagaimana? Karena sudah tidak bisa skakmat, jadi kita harus menyelamatkan menteri. Menteri mundur ke E2, menyiapkan perangkap lainnya. Semua langkah panah merah dari hitam adalah salah, karena kuda tangkap F7. Ya, kita cek satu-satu. Pertama-tama, kuda D7 dulu. Kuda tangkap F7. Menggarpu menteri dan benteng. Raja tangkap kuda. Menteri tangkap E6, skak. Raja G7. Menteri F7, skakmat. Lagi-lagi skakmat. Bagaimana dengan kuda F6? Sama. Kuda tangkap F7, menggarpu menteri dan benteng. Raja tangkap kuda, menteri tangkap E6, dan ujung-ujungnya skakmat juga. Kalau gajah G7, ya sama aja. Nah, jadi masalahnya adalah di pion F7 yang hanya dilindungi oleh raja. Oleh karena itu,
menteri E7. Menteri E7 atau menteri C7 kita jawab dengan D4, sama ya. Kita lihat salah satunya saja. Menteri E7. D4, terus misalnya kuda F6, gajah D2, gajah G7, F4, menambah dukungan terhadap kuda, karena kuda diserang secara tidak langsung oleh gajah, jadi kita bantu dengan F4. Kuda B ke D7 menyerang kuda E5, rokade panjang. Oke, bila kita cek dengan engine, ya, putih mendapat nilai 2,2 yang berarti jauh lebih unggul daripada hitam. Salah satu permasalahan hitam adalah gajah G7-nya yang tidak aktif. Bila hitam melangkah G5, ya setelah barter, kuda ini harus pindah dan benteng mendapat lajur terbuka menyerang gajah. Jadi posisi hitam lumayan terjepit. Oke, jadi di mana kesalahan hitam? Seharusnya hitam tidak perlu memundurkan gajah ke H7. Tapi bila kalian perhatikan, gajah H7 itu paling populer. Yang lebih tepat di sini adalah menteri D6. Persentase kemenangannya 38% dibanding gajah H7 hanya 18%. Oh ya, di sini pilihan populer kedua adalah menteri D5. Yang bila kita lihat, jawabannya tetap sama, gajah C4. Setelah itu, ya mungkin gajah G6 mengusir menteri, menteri E2, gajah D6, A5 mengusir gajah, dan bila gajah mundur ke H7, maka kita bisa menangkap pion F, menggarpu menteri dan benteng. Jadi hitam mungkin tidak mau memindahkan gajahnya di sini dan menyerang kuda. Nah, kita bisa lanjut dengan D4 di sini atau kita sederhanakan saja permainan dengan menangkap kuda. Setelah itu kita tangkap gajahnya sehingga putih unggul 1 perwira. Nah, kita sudah lihat bahwa gajah F5 adalah langkah yang kurang tepat. Bagaimana dengan gajah G4? Kita usir gajahnya dengan H3. Biasanya gajah mundur ke H5. Bila gajah menangkap kuda, kita tangkap balik dengan menteri dan juga sekaligus mengaktifkan menteri. Jadi posisi putih sedikit lebih baik. Bila gajah mundur ke H5, maka kuda G3 menyerang gajah. Gajah mundur lagi ke G6. Nah, hanya bedanya tadi posisi pion ini masih di H2. Nah, sekarang kita sama, lanjut aja ke H4. Dan biasanya hitam H6, lalu kita kuda E5, dan seterusnya. Langkah hitam yang lebih tepat di sini tentunya adalah kuda F6 dan kita akan jawab dengan menteri E2. Hitam mempunyai beberapa pilihan, kuda tangkap E4, kuda B ke D7, atau gajah ke F5 menyerang kuda. Kita lihat satu persatu. Bila kuda tangkap E4, menteri tangkap balik. Lalu kita ikut saja nih pilihan terpopuler, kuda D7, gajah C4, kuda F6 menyerang menteri, kuda E5, kuda tangkap menteri, gajah F7 skakmat. Bila E6, menteri E2, dan kemudian lanjut bermain seperti biasa.
Kalau G6 sama, kita jawab dengan gajah C4. Gajah F5 menyerang menteri, kuda E5. Jebakannya sama, gajah tangkap menteri, gajah F7 skakmat. Oke, tadi kita sudah melihat bila kuda F6 menangkap kuda di E4. Sekarang kita lihat kuda B ke D7. Kuda D6, skakmat. Yang terakhir, kuda F5. Kuda tangkap F6, pion tangkap F6. Setelah itu kita akan melangkah pion ke D4 untuk menguasai medan tengah. Lalu pion G3 dan gajah G2. Nah, kembali ke awal. Di sini kita sudah melihat variasi di mana pion menangkap E4 yang membuat putih sedikit lebih unggul. Bagaimana dengan pion D4 menyerang kuda? Di sini putih akan menjawab dengan kuda E2. Dan kemungkinan hitam akan mempertahankan pionnya dengan C5. C3 menyerang pion D4. Bila pion D menangkap C3, maka kita tangkap kembali dengan kuda. Bila kuda C6 melindungi pion C tangkap D4, pion tangkap pion, menteri A4, mempin kuda C6, dan berikutnya kuda E akan menangkap pion D4. Bila hitam melangkap pion D3, tetap kita jawab dengan kuda D4 menyerang kuda C6. Kalau hitam melangkah D5, maka kita jawab dengan kuda tangkap D5. Gampang ya, saya nggak akan buat variasinya lagi di sini. Cukup menghafal diagram ini saja. Tadi kita sudah lihat pion tangkap C3 dan kuda C6. Kemungkinan lain adalah D3, menyerang kuda. Kita lanjut dengan kuda F4, menyerang pionnya lagi. Pion yang merantau jauh dari markasnya seperti ini akan sangat mudah ditangkap. C4 berusaha melindungi pion D3, menteri A4, skak, dan menyerang pion C4. Jadi kali ini pion C4 pasti akan tertangkap dan setelah itu pion D3 akan dapat ditangkap. Oke, jadi di semua varian ini putih lebih unggul. Di sini sebenarnya hitam mempunyai dua pilihan langkah yang lumayan baik, yaitu kuda F6 dan gajah G4. Kita lihat dulu kuda F6 yang menurut saya merupakan langkah terbaik. E5 menyerang kuda ke E4. D4. Setelah itu hitam mempunyai beberapa pilihan, kuda tangkap kuda C3, gajah ke F5 atau C5. Kita lihat dulu yang pertama, kuda tangkap C3, tentu kita tangkap balik. Nah, setelah itu bisa E6 atau C5. Dan saya akan mengilustrasikan contoh permainan yang dapat terjadi. E6, gajah G5, gajah E7, A4, H6, gajah tangkap E7, menteri tangkap gajah, benteng H3, C5, benteng G3, pion tangkap D4, benteng tangkap G7, dan seterusnya. Kalau C5, tentu kita tangkap balik, kemudian misalnya E6, menteri, D4. Kuda C6 menyerang menteri, gajah B5, mempin kuda, dan seterusnya. Oke, tadi kita sudah melihat bila kuda menangkap kuda di C3. Sekarang kita lihat varian gajah F5, kuda H4 menyerang gajah, kuda tangkap kuda,
pion tangkap kuda, dan seterusnya. Bila C5, maka gajah B5 skak. Nah, hitam hanya punya dua pilihan, gajah D7 atau kuda C6. Kita lihat bila gajah D7, E6. Pion tangkap E6, gajah tangkap D7, kuda tangkap gajah, kuda tangkap E4, pion tangkap E4, kuda G5, dan seterusnya. Bila kuda C6, kuda tangkap D5, menteri tangkap D5, C4, menteri kembali ke D8, D5. Kita lihat dulu menteri A5 skak, raja F1, A6 mengusir gajah, gajah A4, B5, gajah C2, menyerang kuda. Ya, jadi salah satu kuda ini pasti akan tertangkap. Kuda C3, dan tentunya jangan kita tangkap dengan pion ya. Menteri D3, kuda D5, menteri tangkap kuda, dan seterusnya. Kalau pion A6, sebenarnya sama aja. Nanti setelah gajah A4, pion B5, gajah C2, menteri A5 skak, dan kita akan kembali ke posisi yang sama. Oke, jadi kita sudah lihat perbedaan hitam menangkis dengan gajah atau dengan kuda. Yang terakhir, kita akan melihat varian gajah G4. Kita usir dengan H3. Setelah ini, hitam punya pilihan menangkap kuda atau mundur. Bila menangkap kuda, tentu kita tangkap balik dengan menteri. Ya, tidak ada masalah untuk putih di sini. Bagaimana kalau gajahnya mundur? Pion tangkap D5, pion tangkap pion, G4. Gajah G6, kuda E5 menyerang gajah, kuda C6, D4, F6, kuda tangkap gajah, pion tangkap kuda, gajah E3, E6. Menteri D3 menyerang pion G6, F5, rokade panjang. Di sini bila pion F menangkap G4, maka menteri tangkap G6 dengan garpuan ke raja dan ke pion G4. Ya, jadi kalau pion tangkap G4, skak. Sehingga hitam di sini belum dapat menangkap pion G4. Oke, cukup sampai di sini mengenai serangan dua kuda dalam pertahanan Caro-Kann. Silakan kalian coba perangkap-perangkap dalam serangan dua kuda ini dalam permainan kalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.